Dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan evaluasi kembali tentang tradisi fungsionalis arsitektur. Terdapat dua pendekatan yang memiliki kecenderungan yang saling berlawanan serta dapat dikenali, yaitu 1. Pendekatan sistem teknologi komputer dan model matematika yang canggih, yaitu pendekatan yang cenderung menggeser arsitektur ke ranah teknik. Dan sebaliknya yang kedua, pendekatan sistem pemaknaan budaya, yang mencoba menjelaskan tentang sifat dari bentuk itu sendiri, di mana bentuk arsitektur cenderung sebagai manipulasi makna tertentu dalam suatu budaya. Berdasarkan analisis arsitek Mario Candelsonas, dalam pendekatan ini termasuk di dalamnya karya Eisenman dan Michael Grave. Arsitek Peter Eisenman dan Michael Grave mengeksplorasi karya dan ide mereka melalui penerapan teori komunikasi untuk menghasilkan bentuk-bentuk arsitektur. Untuk pertama kalinya karya mereka ditampilkan secara independen, di mana keduanya memiliki rasa keprihatinan terhadap adanya perspektif umum tentang sebuah penandaan, makna. Dalam arsitektur, sistem signifikasi, makna adalah masalah komunikasi pertama. Agar setiap pesan memperoleh makna, maka harus diterjemahkan. Makna jika terkait dengan bahasa merupakan komunikasi dan pesan. Namun makna jika dikaitkan dengan budaya, dapat diartikan secara luas. Misalnya, lukisan atau musik tertentu yang mungkin tidak dipahami atau tampak tidak memiliki makna, dapat diakui sebagai penandaan budaya, sesuai cara pandang masing-masing, baik melalui bentuk tertentu, dan berdasarkan pemahaman dalam masyarakat atau budaya tertentu. Arsitektur sebagai sistem signifikasi, Levi-Strauss, 1967, dalam masyarakat yang terpelajar, sistem budaya banyak dikaitkan sebagai sistem penandaan. Dan sangat sedikit penandaan yang dikaitankan dengan arsitektur, karena biasanya arsitektur berkaitan dengan fungsi secara langsung daripada dengan masalah makna. Arsitektur memang merupakan sistem penandaan. Faktanya fungsi dapat merepresentasikan hubungan antara produk arsitektural dan penggunaannya di mana budaya dapat diakui dan dipahami. Bentuk-bentuk arsitektural yang dikenal juga masih terbatas, namun memiliki karakteristik yang sistematis. Ada banyak bangunan yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan fungsionalis saja, karena arsitektur secara implisit menaruh perhatian pada masalah penandaan sejak zaman Renaissance yang memiliki karakteristik sistematik, misalnya Parthenon yang baru, kuil Yunani yang memiliki barisan tiang, dan entablature. Mereka menjadi simbol yang secara sugesti dapat langsung dibaca sebagai kuil. Akan tetapi berbeda dengan karya Eisenman dan Grave, mereka menjadi eksplisit dalam mengeksplorasi arsitektur sebagai sistem penandaan. Meskipun pada awalnya mungkin tampak tidak dapat dipahami karena tidak ada hubungan langsung antara bentuk dan makna konvensional dalam karya mereka, di mana mereka melihat beberapa aspek secara lebih objektif dan memahami dari sifat intrinsiknya sebagai unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya arsitektur mereka. Semantik dan sintaksis. Semantik dan sintaksis adalah ukuran karakteristik dari sistem penandaan yang saling berkaitan. Semantik adalah sesuatu yang mengacu pada sesuatu. Sintaksis adalah studi tentang hubungan tanda satu dengan tanda lainnya dalam abstraksi, dari hubungan tanda dengan objek atau dengan penafsir. Jika diambil dari sumber lain, semantik fokus pada pengetahuan makna dan arti suatu elemen atau kelompok pembentukan tertentu, referensi, relevansi, maksud, dan ekspresi. Sintaksis menekankan tentang pengetahuan gabungan elemen-elemen, massa, ruang, fungsi dan konstruksi. Baik Eisenman maupun Grave, mereka melakukan pendekatan arsitektur sebagai sistem penandaan dalam karya mereka. Walaupun pada umumnya karya mereka merupakan dua posisi yang sama sekali berbeda, Eisenman mengabaikan semua hubungan antara arsitektur dan makna budaya apapun. Grave menunjukkan hubungan antara arsitektur dan konteks. Namun keduanya sangat memperhatikan tanda yang memiliki dimensi karakteristik, yaitu semantik dan sintaksis. Komunikasi dan signifikasi. Jika bentuk arsitektur dianggap sebagai pesan, lalu apa peran pesan tersebut? Dalam bahasa, pesan memiliki peranan untuk mentransmisikan makna. Namun, setiap individu akan menangkap komunikasi atau bukan, masih ditentukan oleh faktor-faktor dari pengirim pesan, penerima pesan, alur, kode, rujukan, dan pesan itu sendiri. Makna primer dan makna sekunder. Makna primer dalam pesan arsitektural adalah bangunan, sedangkan makna sekunder lebih menekankan pada bidang yang terkait dengan kode pada bagian desain arsitektur. Dengan mempertimbangkan objek sebagai aspek komunikasi,
maka akan dapat menghasilkan definisi makna utamanya. Dari segi fungsinya, dapat dianalisis melalui konteks bentuk arsitektural, yang dijadikan sebagai pesan berdasarkan referensi pengguna dan bentuk penyangga dari fisiknya. Dalam karya Graves sesuai gambar 5 tentang Benasral Residence, Greimas, 1970, berpendapat, bidang makna sekunder disusun dengan cara yang sama. Pasangan diartikan saling terkait satu sama lain menurut persamaan dan perbedaannya. Bidang horizontal, dibaca sebagai bentuk romantis atau perseptual, berlawanan dengan bidang vertikal, dibaca sebagai bentuk abstrak atau konseptual. Dengan mendalilkan pasangan oposisi ini, Graves mendemonstrasikan prinsip bahwa segala sesuatu memperoleh makna ketika bertentangan dengan sesuatu yang lain, karena oposisi merupakan dasar dari makna apapun. Penekanan bidang yang terkait dengan makna sekunder tersebut hanya untuk menunjukkan bahwa makna sekunder itu ada, namun tetap mempertimbangkan fungsinya sebagai elemen penandaan dalam arsitektur. Signifikansi dalam arsitektur. Dalam arsitektur, signifikasi dapat dijelaskan dalam dua aspek yang saling terkait, yaitu aspek arsitektonik dan aspek repositori. 1. Aspek arsitektonik. Aspek arsitektonis dapat digambarkan sebagai kode-kode atau gagasan yang terorganisir untuk menghubungkan unsur-unsur dari setiap pesan agar dapat dipahami. Jacobson, 1962. Elemen dasar yang dijadikan sebagai kode tidak boleh dilihat sebagai elemen tunggal saja, tetapi sebagai pasangan oposisi yang saling terkait dengan cara yang sangat rumit. Setiap pasangan mewujudkan dua gagasan yang memiliki sesuatu. Jika dilihat gambar 6, terdapat kesamaan seperti garis-garis vertikal. Namun hubungan garis-garis vertikal tersebut dihubungkan dengan sesuatu yang dapat memisahkan mereka, di mana ada garis vertikal yang tampak masuk dan ada garis vertikal yang tampak keluar. Dalam arsitektur, kode secara tradisional dipandang sebagai kumpulan ide arsitektonis yang terstruktur dalam kerangka kerja tetap. Namun pemahaman ini masih terbatas karena tidak menjelaskan kompleksitas arsitektur. Pada gambar 7, kode arsitektonik dapat dilihat sebagai bidang dinamis yang tegang berdasarkan oposisi. Kerangka ini merupakan rangkaian ide, citra, dan gagasan bangunan arsitektur yang harus ada untuk menciptakan hasil yang mendasarinya. Pada gambar 8, Graves melakukan penekanan perubahan metafora. Hal ini terungkap melalui komponen struktur sebagai perwujudan dari kode arsitektonis, yang dapat diilustrasikan oleh dua elemen yaitu pada desain interior dan pintu masuk. Dalam arsitektur, terdapat istilah metafora dan metonimi. Jika dipahami secara logika dapat memprediksikan aturan arsitektural. Metafora mengacu pada instruksi yang menghubungkan pesan, dengan pemilihan atau penggantian elemen-elemennya ke sebuah kode. Ia juga dapat menetapkan dan menghubungkan unsur-unsur melalui kode, melalui hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam pesan dan unsur-unsur yang tidak ada dalam pesan yang dapat menggantikannya. Metonimi mengacu pada lain sisi, untuk instruksi yang saling berhubungan pada unsur-unsur yang hadir dalam pesan itu sendiri atas adanya kombinasi internal mereka. Jacobson, 1962. Desain rumah Hanselmann oleh Graves. Gambar 9. Idealisasi denah bangunan diilustrasikan pada dinding interior sebagai elevasi, dengan menyandingkan unsur-unsur kontradiktif yang mewakili suatu rantai oposisi. Tampak kontras dinding yang terlihat pada gambar, setara dengan oposisi antara bidang horizontal yang ditulis dengan bidang vertikal sebagai fasad yang dibaca. Gambar 10. Terlihat adanya pertentangan antara garis pandang vertikal arsitek saat membuat gambar dan garis pandang horizontal klien saat melihat dinding. Gambar 11. Kode pada bangunan ini didasarkan pada adanya perbedaan antara kompleksitas desain dan interpretasi sederhana dari ruang yang dibangun. Walaupun pada kenyataannya bangunan itu sendiri hanya menghasilkan sebagian saja gambar bentuk arsitekturnya. Gambar 12. Ilustrasi lain dari komponen yang mewakili unsur-unsur kontras ditunjukkan Graves pada desain pintu masuk rumah Hanselmann, di mana ia menjadikannya komponen bangunan yang terpisah, tetapi terhubung. Bagian bangunan diperluas ke fasad luar, sehingga memperlihatkan aspek-aspek internal bangunan. Repositori. Menggambar dengan aspek repositori ini, arsitek dapat memilih bentuk atau ide apapun dalam keadaan aslinya, dan dapat menggunakan kebalikan dari bentuk atau ide aslinya, seperti yang terjadi pada penggunaan tatanan asimetris dalam arsitektur modern. Namun secara aturan simetri klasik, arsitek justru dapat memodifikasi atau mengubah ide atau bentuk sebelumnya untuk menghasilkan bentuk yang baru. Dalam desain Graves, terdapat 4 bidang minat utama, yaitu 1. Seni dan arsitektur klasik. 2. Lukisan kubisme. 3. Arsitektur modern. Dan 4. Alam. Graves yakin keempat bidang ini memiliki materi yang berkaitan dengan gagasan kode dalam arsitektur. Selama Renaissance, kode-kode arsitektur dibentuk dan dilembagakan. Bagi arsitek klasik, pertentangan implisit antara alam dan bentuk arsitektur diselesaikan melalui asimilasi hukum alam yang mendasarinya. Sedangkan pada gerakan modern,
Esensi utama arsitektur adalah hubungannya dengan alam, dengan sintesis seni dan arsitekturnya yang sadar diri, mewakili perubahan sejarah yang penting di mana beberapa kode ditinggalkan, dan yang lain dipertahankan, sampai akhirnya kode baru dimasukkan ke dalam arsitektur. Graeff merasa bahwa arsitektur modern menawarkan konsepsi baru tentang ruang sebagai volume kubik yang kontras dan sangat terlihat. Konsepsi baru ruang dalam seni dan arsitektur modern dengan menganalisis hubungan antara bidang, permukaan, dan volume, dan antara alam dan arsitektur. Contoh, gambar 21, yang menunjukkan langit sebagai bidang yang didukung oleh kolom yang diasumsikan sebagai pohon. Secara hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut. Dari rumus 1 dapat diartikan bahwa dalam sebuah desain, perspektif manusia akan berbeda. Ada yang melihatnya adalah sebuah gambar yang diukir dari goresan tinta, dan ada yang menilainya dari sisi pemaknaannya. Pada rumus 2, kolom berbanding pohon. Pada konsep ini pemaknaan dikaitkan dengan alam, di mana kolom dimaknai sebagai pohon. Jika digabungkan kedua rumus 1 dan 2, maka terciptalah kode baru seperti rumus 3 berikut. Dengan menggabungkan makna lama dan baru, pohon itu dibatalkan atau ditekan, dan menjadi penanda paten. Inilah yang dikenal sebagai metafora, dan inilah proses awal dari setiap bentuk-bentuk arsitektur. Dalam penggunaan pohon sebagai penopang, Graeff justru membalikan metafora arsitektural dan mengembalikan ke posisi aslinya. Peter Eisenman, dimensi sintaksis. Karya Peter Eisenman terletak pada kepeduliannya terhadap sistem arsitektur itu sendiri, tidak terkait dengan referensi eksterior manapun. Dalam hal ini dia bekerja secara eksklusif dalam dimensi sintaksis arsitektur, di mana sintaksis tidak bergantung pada semantik. Komunikasi bertentangan dengan karya Eisenman. Ia mencoba untuk menghilangkan semua faktor pada tingkat komunikasi kecuali pesan itu sendiri. Pesannya tidak responsif terhadap model komunikasi yang ada seperti halnya model semantik yang digunakan untuk menganalisis karya Graeff. Dengan demikian model baru harus dicari. Ada 3 kaitan dengan realitas eksternal yang membantu dalam penilaian awal karya Eisenman. 1. Realita kegunaan, misalnya rumah, yang hanya ditentukan oleh nama dan penggunaannya. 2. Realita penggunaan struktur teknis tertentu yang didasarkan pada keyakinannya bahwa teknologi modern menyediakan arsitektur dengan sarana baru untuk memahami ruang dalam arti tertentu. Ruang tidak lagi harus dibatasi atau ditentukan oleh struktur, terutama hubungan penggunaan dinding penahan beban, di mana kolom menjadi struktur dan elemen formal utama. 3. Realita eksternal, yaitu penggunaan kosakata Eisenman berdasarkan arsitektur modern. Struktur sintaksis. Pada gambar 26, Eisenman menggabungkan konsep semantik dan sintaksis ke dalam arsitektur, karena membantunya menjelaskan apa yang dia lihat sebagai proses yang serupa dalam proses generasi bentuk arsitektur. Pada gambar 27, kebutuhan akhir, fungsi atau struktur adalah hubungan internal fungsi dan struktur aktual dalam kaitannya dengan hubungan antar hubungan yang ditentukan oleh 3 sistem fisik utama, yaitu garis, bidang, dan volume. Hubungan antar satuan didasarkan pada sistem oposisi kompleks yang berkembang dari garis, bidang, dan volume. Volume dapat dilihat sebagai perpanjangan bidang, sedangkan garis atau kolom dapat dilihat sebagai sisa bidang. Pemahaman ini disebut Eisenman sebagai aturan transformasional, yang menandai dan menghubungkan struktur dalam dengan kolom atau dinding tertentu. Di rumah Eisenman 2, ada 3 sistem relasional utama, yang disebut oposisi struktur dalam yang digunakannya, yaitu dinding kolom, kolom volume, dan dinding volume. Layering sebagai pelengkap konsep ruang diharapkan dapat memperkuat ilusi perspektif dari titik pengamatan tetap. Semua elemen ini hanya merupakan gabungan dari elemen-elemen yang sederhana dan eksplisit dalam karya Eisenman. Unsur-unsur ini lebih lanjut dikondisikan melalui sistem gerakan tersirat yang terkait dengan gagasan, pelapisan paralel atau diagonal yang sistematik, yang memiliki peran unik dari arsitekturnya. Gambar ini merupakan perakitan hubungan kompleks menjadi rangkaian teratur yang dihasilkan dari bidang atau titik referensi tertentu, baik aktual maupun konseptual. Dalam kerangka ini terdapat gerakan tersirat dimulai pada titik waktu yang tepat dalam struktur yang dalam. Dari hubungan sistem spasial yang diawetkan ini, semua bentuk spesifik dihasilkan. Dalam metode ini, pengertian lapisan mengacu tidak hanya pada hasil aktual dari unsur-unsur dan dilapis secara eksplisit, tetapi juga hubungan eksplisit antara unsur-unsur relasional.
Bagi Ensemen, arsitektur secara tradisional hanya mewakili penampilan bentuk-bentuk di mana arsitektur memanifestasikan dirinya. Bangunan yang sebenarnya tidak mengungkapkan cara kerja yang menghasilkan bentuk akhirnya. Ensemen tidak peduli dengan hasil akhir penampilan produk itu sendiri, tetapi dengan permainan struktur yang menonjol dapat mengungkapkan dan menandai kegunaan gedung. Permainan struktur dalam dapat menghasilkan bentuk arsitektural yang dapat dipresentasikan sebagai sebuah transformasi arsitektur yang mendalam untuk ditampilkan. Karya Graves sangat memperhatikan keterkaitan antara bentuk aktual dan sistem kompleks kekasan arsitektural, menunjukkan perbedaan antara komunikasi langsung berdasarkan fungsi dalam arsitektur dengan sistem penandaan komunikasi, menunjukkan sifat khusus dari penandaan melalui dua aspek dimensi semantik, dan Graves menyajikannya melalui berbagai aspek dari beberapa bangunan. Kesimpulan, objek khususnya dalam arsitektur secara tradisional tidak dapat ditembus untuk dianalisis. Hubungan yang sangat erat antara objek dengan gagasan penggunaan menyumbang definisi utama dari bentuk objek, yang merupakan representasi penggunaan. Makna bentuk dalam penggunaannya muncul sebagai makna utama dalam karya Graves, dan muncul sebagai struktur permukaan dalam karya Ensemen. Namun interpretasi ini membuka kemungkinan pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi bentuk.